Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirfan Gustian, NIM 19.18096 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya untuk UTS, yaitu mengenai kasus usaha jual beli motor bekas. Yang pertama adalah permasalahan. Pada usaha jual beli motor bekas saya lihat pencatatan penyimpanan data yang dilakukan masih bersifat manual, yaitu dengan cara pembukaan. Cara ini memiliki berbagai kurangan, misalnya akan lebih sulit untuk mencari data-data transaksi karena harus memeriksa buku satu persatu. Pemilik usaha juga tidak dapat memaksimalkan penjualan karena tidak memiliki data statistik mengenai transaksi yang telah terjadi atau yang dilakukan. Penyimpanan data yang bersifat manual ini juga rawan, baik dari segi keamanan. Data yang terdapat pada buku dapat sewaktu-waktu hilang, bisa karena musibah ataupun dicuri. Oleh karena itu, penyimpanan data pada database sangat diperlukan. Selanjutnya adalah target yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai dari permasalahan data setelah penyimpanan data transaksi dipindahkan ke dalam database. Juga akan dibuat sistem informasi bagi usaha tersebut. Pada sistem informasi tersebut, pemilik usaha dapat mencari atau menemukan data yang berkaitan dengan usaha dengan cepat. Pemilik usaha juga dapat menambah, merubah, dan menghapus data dengan mudah. Dengan adanya sistem informasi ini, pemilik dapat melihat dan mengetahui statistik penjualan. Sebagai contohnya, pemilik usaha dapat mengetahui jenis motor atau merek motor apa yang paling diminati oleh pembeli. Dengan adanya informasi ini, pemilik dapat memaksimalkan usaha miliknya tersebut. Risiko keamanan pun menjadi lebih rendah, karena tidak semua orang dapat mengakses data, serta data memiliki resiko kehilangan yang lebih rendah, karena data lebih sulit hilang atau hancur. Selanjutnya, identifikasi data. Data yang dibutuhkan yaitu ada data motor, data penjual, data karyawan, data transaksi pembelian, dan data transaksi penjualan. Data motor yang berisi nomor kendaraan, merek motor, warna, tahun produksi, harga, dan isi silinder. Data pembeli yang berisi ID pembeli, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Data penjual yang berisi ID penjual, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Data karyawan yang berisi ID karyawan, nama, alamat, email, nomor telepon, dan jabatan. Data transaksi pembelian yang berisi kode pembelian, tanggal beli, nomor kendaraan. Data transaksi penjualan yang berisi kode penjualan, tanggal jual, nomor kendaraan. Berikut adalah contoh isian data dari beberapa data yang telah diidentifikasi di atas tadi. Seperti contohnya adalah data motor yang berisi 5 data. Data pertama yaitu Honda Beat, nomor kendaraan BH432GH, warna merah, tahun produksi 2019, isi silinder 125 cc, harga 8 juta, dan yang lainnya. Berikutnya adalah contoh isian data pembeli yang berisi 5 data juga. Data pertamanya yaitu ada ID pembelinya A1, nama Udin, alamat Jogja, nomor telepon sebagai berikut, dan email sebagai berikut, dan yang lainnya. Selanjutnya ada ini sama saja. Contoh data penjual dan data karyawan selanjutnya. Misalkan data penjual juga diisi 5, data karyawan juga diisi 5. Data penjual pertama yaitu misalkan B1, ID penjualnya, nama Dodi, alamat Jakarta, nomor telepon sebagai berikut, dan email sebagai berikut. Data karyawan, ID karyawan sebagai contohnya C1, nama Ega, alamat Jakarta, nomor telepon sebagai berikut, email sebagai berikut, dan jabatan sebagai manajer. Berikut adalah contoh isian data dan data transaksi jual. Kode transaksinya J001, tanggal transaksi 1 September 2020, dan nomor kendaraan yang dijual adalah BH432GH. Berikut adalah contoh data transaksi beli. Kode transaksi adalah B001, tanggal transaksi 12 September 2020, nomor kendaraan yang dibeli adalah B3453JH. Berikut adalah contoh relasi antara pembeli dan motor. Di sini dapat dilihat bahwa satu pembeli dapat membeli banyak motor, tetapi satu motor hanya dapat dibeli oleh seorang pembeli saja. Dan di sini seorang pembeli ini tidak membeli motor. Kenapa? Karena mungkin saja dia hanya melihat-lihat, tetapi tidak membeli motor yang ada pada tabel ini. Selanjutnya adalah contoh penjual motor, sama saja seperti pembeli.
hanya berbeda isinya saja, tapi konsepnya sama, bahwa satu penjual dapat membeli banyak motor dan motor hanya dapat dijual oleh satu penjual hanya dapat dijual oleh satu penjual saja. Tetapi satu penjual dapat menjual banyak motor. Berikut adalah contoh relasi karyawan dan pembeli dan karyawan serta karyawan dan penjual. Karyawan dan pembeli dapat dilihat sini bahwa satu karyawan dapat melayani banyak pembeli. Tetapi satu pembeli hanya dapat dilayani oleh seorang karyawan saja. Tidak mungkin satu pembeli dilayani oleh banyak karyawan. Sama halnya seperti yang di atas, hanya beda isian tabel saja, bahwa satu karyawan dapat melayani banyak penjual dan satu penjual hanya dapat dilayani oleh satu karyawan saja. Berikut adalah contoh relationship set antara penjual dan kendaraan motor. Misalkan sini adalah relasinya adalah penjualan, maka berikut adalah atribut tambahannya, yaitu tanggal penjualan. Misalkan Dodi menjual motor Honda Beat pada tanggal 1 September 2020. Oke, selanjutnya adalah entity relationship diagram. Entitas yang terdapat pada IRD yang akan dibahas yaitu ada entitas pembeli, entitas motor, entitas karyawan, entitas penjual. Yang pembeli itu memiliki atribut ID pembeli sebagai primary key, atribut nama, alamat, nomor telepon, dan email. Entitas motor memiliki nomor kendaraan sebagai primary key, ditandai dengan underline. Semua primary key akan ditandai dengan underline di bawahnya. Selanjutnya adalah ada atribut merek motor, atribut warna, atribut tahun produksi, atribut isi silinder, atribut harga. Selanjutnya ada entitas karyawan yang berisi ID karyawan sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon, email, dan jabatan. Selanjutnya ada entitas penjual, ID penjual sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Berikut adalah contoh cardinality constraint serta cardinalitas minimum dan maksimumnya. Kardinalitas minimum itu dapat dilihat pada kiri. Misalkan di sini dapat dilihat 010 di sini sebagai minimum dan 1 di sini sebagai maksimum. Pada kanannya itu sama saja, 1 sebagai minimum dan bintang sebagai maksimum. Apa maksudnya bintang? Bintang di sini maksudnya adalah many. Ini berarti dapat dilihat bahwa relasi membeli motor itu adalah one to many. Ini berarti bahwa satu pembeli dapat membeli banyak motor, tetapi satu motor hanya dapat dibeli oleh seorang pembeli saja. Tidak mungkin satu motor itu dibeli oleh banyak pembeli. Untuk minimumnya kenapa 0 di sini? Karena seorang pembeli mungkin saja tidak membeli sebuah motor, mungkin saja dia hanya melihat-lihat, tidak membeli, tidak melakukan transaksi. Kenapa motor di sini adalah 1? Karena keberadaan motor ini pada suatu toko itu pasti ada asalnya. Mungkin saja dibeli oleh toko atau dijual oleh orang lain ke toko, sehingga dia pasti memiliki pembeli dan penjual. Berikut adalah atribut tambahannya, yaitu ada kode beli, tanggal beli, jumlah pembelian, total harga beli. Berikut adalah relasi penjual dan motor, yaitu menjual, sama saja seperti pembeli, bahwa penjual dapat menjual banyak motor, tapi satu motor hanya dapat dijual oleh satu penjual saja. Tidak mungkin banyak motor itu satu motor banyak dijual oleh banyak penjual. Atribut tambahannya di sini adalah kode jual, tanggal jual, jumlah penjualan, total harga jual. Selanjutnya adalah relasi karyawan pada penjual dan relasi karyawan pada pembeli. Sungguhnya ini sama saja melayani dengan relasinya adalah one to many. Ini berarti bahwa satu karyawan dapat melayani banyak pembeli, dapat melayani banyak penjual atau pembeli. Dan di sini minimumnya adalah 0. Kenapa? Karena mungkin saja ada karyawan yang tidak masuk kerja atau sedang mengambil cuti, atau karyawan yang dimaksud adalah manajer sehingga tidak melayani penjual. Dan untuk sisi penjual dan pembelinya di sini adalah minimumnya 1. Kenapa? Karena penjual dan pembeli pasti memiliki karyawan yang melayaninya.
Selanjutnya adalah partisipasi. Partisipasi dapat dilihat dengan double line. Di sini ada 4. Ini berarti bahwa motor partisipasinya adalah total pada pembeli. Mengapa? Karena motor pasti memiliki pembeli. Dan kenapa di sini tidak double line? Karena pembeli partisipasinya adalah parsial. Mungkin saja pembeli tidak membeli motor karena dia hanya mungkin melihat saja, tidak melakukan transaksi pembelian. Untuk penjual juga sama. Totalnya ada pada sisi motor. Ini berarti bahwa motor pasti memiliki penjualan atau penjual, tetapi penjual tidak pasti menjual motor. Maka di sini digambarkan sebagai parsial, bukan double line. Selanjutnya adalah relasi karyawan antara karyawan dan penjual serta pembeli. Totalnya ada pada penjual karena satu penjual pasti dilayani oleh karyawan, tidak mungkin tidak. Tetapi karyawan mungkin saja tidak melayani penjual atau pembeli karena mungkin dia sedang mengambil cuti atau tidak masuk kerja. Sama juga seperti untuk pembeli, memiliki relasi yang sama dengan penjual. Selanjutnya mengenai entitas lemah. Apakah ada entitas lemah pada ERD yang telah dijelaskan di atas? Jawabannya adalah tidak, karena semua entitas keberadaan tidak bergantung pada entitas lainnya. Maka semuanya adalah strong entity di sini, tidak ada weak entity pada kasus yang dibahas. Selanjutnya adalah reduksi skema relasi. Berikut adalah hasil reduksinya. Yang pertama adalah tabel pembeli. Isinya ID beli, ID pembeli, ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kenapa ada ID karyawan di sini? Karena dapat lihat di sini adalah relasinya one pada sisi karyawan dan many pada pembeli. Untuk reduksi skema relasi one to many, maka primary key dari sisi one akan dimasukkan pada tabel pada sisi many, sehingga ID karyawan sebagai primary key di sisi one akan masuk ke tabel pembeli sebagai foreign key. Maka hasilnya menjadi ID pembeli, ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Sama seperti penjual, karena relasinya sama, maka ID karyawan di sini juga akan dimasukkan ke tabel penjual sebagai foreign key yang menghasilkan ID penjual, ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk motor itu adalah nomor kendaraan, ID pembeli. Selanjutnya adalah ID penjual. Sini kurang. ID penjual. Merek motor, warna, tahun produksi, isi silinder, harga, kode beli, tanggal beli, jumlah pembelian, total harga beli, kode jual, tanggal jual, jumlah penjual, total harga jual. Kenapa banyak? Karena dapat dilihat pada ARD yang telah jelaskan tadi bahwa di sini terdapat atribut tambahan. Itu karena ada atribut tambahan. Misal di sini dapat dilihat bahwa atribut tambahnya adalah pada relasi membeli itu kok relasi membeli itu atribut tambahnya adalah kode beli, tanggal beli, jumlah pembelian, total harga beli. Karena ini relasinya one to many, maka atribut ini akan masuk ke sisi many. Maka atribut ini akan masuk ke tabel motor. Sama juga pada penjual dan motor yang relasinya adalah menjual. Atribut tambahan ini, kode jual, tanggal jual, jumlah penjualan, total harga jual akan masuk ke tabel motor. Sehingga reduksi skema relasinya akan menjadi seperti berikut ini, seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada karyawan. Reduksinya adalah reduksi skemanya adalah ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, email, jabatan. Sama saja seperti tabel yang telah dijelaskan tadi, karena semua relasi yang berkaitan dengan karyawan itu adalah one to many, dan karyawan itu adalah sebagai sisi one-nya, maka tidak ada yang dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Maka sama saja seperti yang ada pada IRD atributnya. ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, email jabatan, dan
Semuanya ini sama saja dengan yang di atas, dengan yang telah dijelaskan tadi. ID karyawan sebagai primary key. Untuk motor tadi, nomor kendaraan sebagai primary key, ID pembeli sebagai foreign key, ID penjual sebagai foreign key. Sama juga ini ada ID karyawan sebagai foreign key. Semua primary key yang dimasukkan ke dalam tabel yang lain itu adalah sebagai foreign key. Dan cukup, saya rasa sudah cukup materi yang atau penjelasan yang saya sampaikan mengenai tugas basis data untuk kasus penjualan dan pembelian motor bekas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.